Hai guys, hari ini kita akan update sedikit soal saham yang kita beli dalam portofolio Compound Uang Kecil. Jadi semalam kan mungkin 1 bulan yang lalu ya kita ada upload Compound Uang Kecil episode 1, kamu bisa nonton di sini. Nah sekarang episode 2-nya kita mau update sedikit tentang perkembangannya. Sebenarnya saya nggak pengen cepat-cepat update, jadi saya sih awal mikirnya mau 3 bulan sekali ya. Jadi nggak terlalu cepat, kayak kok mepet-mepet banget sebulan-sebulan kan ada apa ya, kayak terlalu dipaksakan sebulan gitu. Nah tapi karena dalam 1 bulan ini ada satu pergerakan yang cukup luar biasa dan kita juga cukup happy, dan juga ada beberapa news yang mungkin kita bisa kabarkan, jadi ya saya pikir ya nggak ada masalah kalau bisa kita update gitu. Nah jadi ini portofolio kita, teman-teman bisa lihat di sini. Kita plannya adalah kita setor 12 juta di awal, kemudian setiap bulan kita setor 1 juta. Nah, saya jujur ya, saya ini belum setor untuk yang bulan itu saya belum setor. Jadi baru sekali terakhir setor 12 juta ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah ini pertama ini kan di bulan Februari ya saya setor ya. Nah, Maretnya saya belum setor ya, Maret sama April ini saya belum setor. Jadi saya tuh utang, saya belum setor. Tapi intinya bukan masalah setor atau enggaknya, tapi kita lihat portofolio kita. Oh ternyata naik sekitar 60% nih di sini. Ini saham ABMM dan saya put seluruh portofolio pada satu saham. Dan ini sebenarnya saya suka lakuin dari dulu juga. Jadi ketika saya temu satu saham yang saya yakin banget dan saya sure bahwa ini harganya murah dan dia bagus, ya saya beli dengan sebanyak mungkin yang saya bisa. Nah kalau misalnya di portofolio ini ya di ABMM saya masuk semuanya. Nah dulu saya pernah lakuin ini, pertama juga ngelakuin itu di saham batubara juga di PTBA tahun 2018 ya. Jadi saya lihat batubara, cuma waktu masih kurang pengalaman lah ya. Saya lihat batubara, kelihatannya paling bagus rasio-rasionya sama tuh PTBA. Ya memang PTBA sampai sekarang juga masih paling bagus di batubara menurut saya. Dan ya memang akhirnya jadi beggar. Cuma saya kurang puas juga kalau misalnya batubara jadi beggar gitu. Soalnya kan ini perusahaan cyclical ya, batubara kan cyclical, jadi kayak cuma dapat beggar, sayang banget, jadi saya pengen yang lebih. Nah jadi backstory-nya adalah awalnya saya nggak terlalu tertarik nih dengan saham batubara. Kenapa? Karena ya yang saya lihat, oh harga batubara sudah naik, ya harga saham batubara juga sudah naik, dan pada saat itu ya tahun lalu ya, akhir tahun lalu saya nggak ngelihat ada yang membuat saya tuh this is a no brainer. No brainer tuh artinya jelas saya harus masuk di situ. Saya nggak ada rasa kayak gitu. Tapi ketika di bulan Januari apa Februari, salah satu member kita, Pak Alfian, di program member jadi analis, itu submit analisa soal ABMN. Pas saya pelajari, saya cek kok sektornya ABMN ini bukan batu bara. Tapi pas saya buka laporan keuangannya, saya buka annual report segala macam, tapi pendapatannya terbesar tuh dari batu bara, jasa kontraktor dan sebagainya. Jadi dia masuknya ke multisektor ya, multisektor, tapi sebenarnya dia itu dapat duit dari hasil batu bara. Dan pas kita cek forward PE-nya itu cuma 2 kali. And I think, wah ini harga sahamnya murah sekali kalau misalnya cuma PE 2 kali dan dia dari batu bara. Dan pada saat itu harga batu bara sudah lebih tinggi loh dibandingkan bulan Desember. Jadi saya pikir, wah ini kayaknya kuartal 1 2022 ini bakal lebih bagus lagi, 2022 bakal lebih bagus lagi. Ternyata ya kita nggak ada yang tahu, ternyata Rusia perang, kemudian harga energi naik dan sebagainya. Meskipun kita tidak suka dengan hal kayak gitu, tapi ya jelas saya nggak bisa memungkiri bahwa saham batubara itu diuntungkan karena ya harga batubaranya naik, harga acuannya naik, dan dia juga untungnya lebih besar dari situ. Nah jadi ya udah, kita masuk ke ABMM, tapi itu kayak sebelum perang ya, sebelum perang kita udah masuk ke ABMM, dan ternyata perang ya ya apa mau dikata gitu kan. Dan akhirnya mungkin ada beberapa yang kayak turn off ya, nggak terlalu suka kalau misalnya sahamnya tuh hutangnya gede. Nah ini ada satu trik yang mungkin saya bisa sharingkan ya. Memang ABMM ini hutangnya gede ya, hutang obligasinya dan juga hutang bank tuh gede. Total tuh sekitar 300 jutaan dolar. Jadi kalau misalnya kita kalikan 14.000, berarti sekitar 5 triliun lebih dia punya hutang. Nah, tapi teman-teman ingat ya, kalau misalnya hutang itu bisa dibayar dengan cash. Oke, dengan cash dan cash flow. Jadi uang kas yang memang sudah dari perusahaan dan juga dengan cash flow. Cash flow itu berarti uang yang didapatin dari operasional.
Nah kan itu kan cara bayar hutang kan. Kayak misalnya Anda bayar KPR juga demikian ya. Anda nggak perlu punya uangnya semua sekarang, tapi yang penting setiap bulan Anda punya cash flow yang cukup buat menutup KPR itu. Nah, jadi kalau hal ini saya lihat juga di ABMN. Dia punya cash 230-an juta dolar, dia punya hutang 300 juta dolar. Dan setiap tahun, waktu tahun 2020 ya, 2021, kita lihat, oh dia punya cash flow sekitar 300-an juta dolar. Berarti kan sebenarnya dari cash flow dia bisa nutup kan? Ya dong. Dan kita tahu, lihat, oh 2022 harga batu bara sudah lebih tinggi. Artinya cash flow-nya kemungkinan bisa lebih tinggi daripada 2021. Dan kalau misalnya 2021 aja dia punya cash flow sudah bisa mengcover nanti ya, kalau misalnya mau digunakan buat bayar hutang tuh bisa. Ya artinya 2022 ya kita tinggal tunggu cash flow-nya lebih besar dan untuk dia bayar hutang. Nah, ketika itu terjadi, ya ketika nanti cash-nya dia dapat lebih besar, nanti rasio hutang jadi kecil semua, ya nggak? Meskipun dia nggak langsung bayar ya, kan duit cash-nya masuk tuh ke ke aset perusahaan. Nah, nanti pas perhitungan debt to equity atau pas perhitungan financial leverage total asset per total equity sebuah kayak gitu, itu nanti akan mengecil. Kenapa? Karena ya memang dia punya total asset sudah menebal karena ada cash-nya yang naik. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut saya kita nggak langsung turn off dengan hutang yang gede, tapi kita cek earning power dari company itu apakah dia bisa cover hutangnya atau tidak. Oke, jadi itu satu triknya. Sehingga kita nggak lihat kondisinya sekarang, tapi kita lihat kondisi setelah, kalau misalnya kondisinya dia dapat duit segala macam, bisa nggak dia bayar hutangnya. Kalau misalnya bisa, udah berarti ada perbaikan karena kan investment itu forward looking ya. Nah, terus yang bikin saya lebih wow lagi adalah beberapa hari yang lalu waktu saya bikin video ini, kan ABMM nerbitin annual report. Kan kita baca annual reportnya, ternyata di situ ada nama Pak Lau Keng Hong. Masuk sebagai kayak nomor 4 ya, nomor 4 atau nomor 5 pemegang saham terbesar. Jadi 2021 pas muncul laporan keuangan ABMM full year, ternyata ada Pak Lau Keng Hong di situ. Jadi ya meskipun saya masuknya agak telat ya di bulan Februari 2022, tapi ya saya cukup bersyukur saya bisa nemu saham kayak gini dan mudah-mudahan ya kinerjanya bisa terus bagus, dia bisa selesaikan hutangnya dan juga investment kita bisa menghasilkan. Nah, jadi dari sini kita bisa ngelihat bahwa kalau triknya sebenarnya kalau misalnya uang Anda kecil ya, uang kita kecil, sebenarnya jangan langsung berkecil hati. Kadang ada aja opportunity yang muncul di market. Nah, ketika opportunity itu muncul, Anda ambil opportunity-nya, jangan segan-segan ya, jangan segan-segan ngambil kecil-kecil, diversifikasi. Kok Anda kok uangnya kecil, nggak usah pusing soal diversifikasi. Anda fokus ke 1-2 instrumen aja atau 1-2 saham aja. Tapi Anda yakin bahwa itu bagus, Anda yakin Anda sudah bandingkan dengan yang lain bahwa itu adalah bagus, udah beli aja. Dan kalau investasi Anda salah pun, toh uangnya kan masih kecil, benar nggak? Dan kalau misalnya investasi Anda benar pun ya Anda happy kan, Anda bisa dapat untung. Nah, jadi itu yang kita update soal ABMM, dan terima kasih untuk teman-teman dan juga teman-teman di membership yang sudah support Midas, dan juga especially Pak Alfian yang sudah submit analisa soal ABMM. Saya nggak mungkin ngelihat soal ABMM kalau misalnya Pak Alfian nggak submit dia punya analisa. Jadi ya untuk itu penting community ya, jadi kayak ada community, kita bisa saling sharing idea, kita bisa saling diskusi, kita bisa cari-cari opportunity as a community. Kita mungkin ada yang satu lebih paham ini, satu lebih paham itu, dia nyari opportunity, kita bisa saling diskusi, itu lebih enak ya, kita dapat info lebih banyak. So itu dulu yang kita mau update soal ABMN. Dan bagi teman-teman yang belum punya rekening saham atau mau buka rekening saham, bisa buka menggunakan investasiku ya. Investasiku ini adalah produk dari Mega Capital Sekuritas. Saya pakai portofolio untuk kompak uang kecil cuk ini pakai Mega Capital Sekuritas dari investasiku. Nah, jadi teman-teman bisa daftar, itu klik link di deskripsi. KYC, proses KYC segala macam tuh cepat, dalam waktu kurang dari 1 hari. Ada teman saya juga yang daftar kurang dari 1 hari udah jadi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk another portfolio, atau teman-teman mau buka portofolio saham yang baru, teman-teman bisa pakai ini. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan stay tune terus teman-teman ya dengan episode berikutnya di Kompak Uang Kecil, dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye.